Come awake, oh my soul, come and praise Him. From the light of the dawn till I sleep, let me sing of your love and your mercies. Come awake, oh my soul, I will praise Him. There is one thing I ask, one thing I seek, that I may dwell in the house of my. Shalom saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari saudara, kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan, perlindungan, berkat-berkat kasih Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan makan, minum, pakai, karena Tuhan memberkati jasmani kami. Terlebih juga berkat rohani, firman-Mu selalu menuntun hidup kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah ini, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang siap melayani pada pagi hari ini. Urapi pemain musik, pemimpin pujian, pemuji, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga tim multimedia yang menyelenggarakan acara ini. Tuhan mengurapi kami semua sehingga pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terlebih juga seluruh jemaat yang beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan para penonton yang melihat tayangan ibadah ini, kiranya juga Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari mengawali bulan ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan yang sertai perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan, selain kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Yang ku terima dan
jemaat Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Mari jemaat Tuhan, kita tetap semangat memuji Tuhan. Tak pernah kami ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Haleluya. Kami tak akan pernah ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Kami akan ikutin Kau selama-lamanya, dari kemuliaan sampai kemuliaan.
dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, menyiapkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan kita satu. Terima kasih Tuhan, telah kami lihat bukti kasih-Mu menyelamatkan hidup kami berdosa ini Tuhan. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, dan kita juga sudah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita akan berdiri dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan kepada kami boleh menjadi didikan, boleh menjadi ajaran, bahkan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang berkenan kepada Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan membaca dari 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayat ke-21 saja. Kita batasi sampai ayat ke-21. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya. Ku pesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar hari ini tentang bagaimana menghormati utusan Tuhan. Menghormati utusan Tuhan. Saudara, Allah telah memperingatkan kepada umatnya agar umatnya menghormatinya. Firman Tuhan, saudara, mengatakan, firman Tuhan mengatakan melalui Musa, dikatakan sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Itu sudah ada di dalam Ulangan pasal 32 ayat 3 ya. Saudara, apabila umatnya tidak menghormatinya dan memberontak, maka Allah murka dan akan menghukum umatnya. Jadi saudara, Musa menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaah Israel supaya mereka menghormatinya, menghormati Allah. Ya, berilah hormat kepada Allah kita. Ini sebuah perintah yang harus dijalani oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Hari ini juga firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita juga menghormati Allah. Ya, saudara, kita melihat bagaimana ada orang yang pertama yang tidak menghormati Allah, ya, umatnya yang memberontak, ya, manusia pertama, ia tidak menghormatinya, sehingga Allah mengusir manusia ini dari hadapannya, sehingga manusia ini kehilangan kekekalan, ya, dan binasa, saudara. Namun saudara, lagi-lagi Allah selalu mengasihi umatnya. Sekalipun umatnya telah melawan dan memberontak, Ia mengutus nabi-nabi, rasul-rasul, dan hamba-hamba Tuhan untuk mengingatkan dan membimbing umatnya dalam iman dan kebenaran agar kembali menghormati Allah dan utusannya.
Oleh sebab itu saudara dikasih dalam nama Tuhan, perintah untuk menghormati utusannya itu dikumandangkan oleh Tuhan. Supaya jemaat Tuhan menghormati utusannya. Karena utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu representatif dari keberadaan Allah sendiri. Oleh sebab itu saudara dikasih dalam nama Tuhan, dikatakan di dalam 1 Timotius 5 ayat 17 tadi, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Tadi katakan demikian ya. Di dalam 1 Timotius pasal 5 tadi ayat 17. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan memerintahkan orang percaya agar menghormati hamba-hamba Tuhan sebagai yang diutus Tuhan di tengah-tengah umatnya. Sebab hamba-hamba Tuhan diutus ke tengah-tengah jemaat untuk memelihara dan membangun iman dan rohani umatnya. Itu saudara yang perlu kita pahami. Beberapa kali Yesus bercakap-cakap dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bagaimana Yesus mengecam mereka. Sebab ketika mereka bertanya jawab, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu diutus Bapa untuk menyelamatkan umatnya. Mereka tidak mempercayai Yesus sama dengan tidak menghormati Bapa. Mereka ingin mencobai Yesus dan bahkan ingin membunuh Yesus. Ia mengatakan bahwa mereka yang tidak menghormati dan tidak percaya kepadanya sama dengan tidak menghormatinya dan tidak percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Yohanes pasal 5 ayat 23 mengatakan saudara kepada kita. Mari kita buka saudara, Yohanes pasal 5 mengatakan ayat 23. Demikian firman Tuhan, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dikatakan saudara bahwa Yesus menjelaskan kepada orang-orang Farisi, kepada murid-murid, supaya percaya kepadanya. Sama dengan percaya kepada Allah. Menghormati Allah, menghormati yang diutusnya, itu selaras saudara. Demikian juga apabila kita tidak menghormati hamba-hamba Tuhan yang diutusnya, maka sama juga dengan tidak menghormati Tuhan Yesus yang mengutusnya. Sudah ada banyak umat Tuhan yang tidak menghargai, tidak menghormati hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah, ya, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Disebabkan apa sudah? Melihat rupa. Waduh, hamba Tuhannya nggak meyakinkan, hamba Tuhannya culun, hamba Tuhannya kampungan dan lain-lain saudara. Melihat keadaan daripada hamba Tuhan itu, ya, melihat strata, status, wah punya titel nggak nih? Wah ini hamba Tuhan kampung ya, mungkin nggak sekolah gitu loh, dan lain-lain saudara. Dan tidak sedikit saudara yang melecehkan hamba-hamba Tuhan oleh karena hal-hal yang saya sebutkan tadi. Soalnya di medsos kita banyak mendengar, bahkan melihat ya, ada orang-orang yang melecehkan hamba-hamba Tuhan. Hati-hati saudara, sebab kita sedang tidak menghormati yang mengutusnya, yaitu Tuhan sendiri. Bahaya saudara. Oleh sebab itu saudara dikasih dalam nama Tuhan, menghormati yang diutus sama dengan menghormati yang diutus saudara. Oleh sebab itu saudara, kita juga harus menghormati. Apa sih arti yang menghormati itu saudara?
Ya, menghormati berita yang disampaikannya. Menghormati Allah, menghormati hamba Tuhan, bukan dengan membungkuk gitu saudara, ya, merendahkan diri gitu loh, ya, atau menyembah-nyembah gitu seperti pembantu kepada raja gitu kan, bukan, atau mengucapkan pujian, apa yang bahkan kata-kata yang manis-manis, bukan saudara, bukan itu maksudnya. Menghormati ialah saudara percaya bahwa hamba-hamba Tuhan, terutama yang menyampaikan firman Tuhan, adalah utusan Tuhan yang patut dihormati dan dipercayai akan beritanya, firman Tuhan yang dikatakannya, firman Tuhan yang disampaikannya. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 3, ya, kalau kita baca ayat 34, saudara, mengatakan kepada kita demikian. Yohanes pasal 3 ayat 34, saya bacakan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dikatakan siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Jadi yang menyampaikan firman Allah itu diutus oleh Allah, saudara. Dialah yang menyampaikan berita firman Tuhan. Dialah yang berkhotbah. Karena apa? Karena Allah mengaruniakan rohnya kepada orang itu dengan tidak terbatas, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita wajib mempercayai berita firman Tuhan yang disampaikan oleh utusan-utusannya, hamba-hamba Tuhan, sebagai kebenaran yang wajib dipercaya, direnungkan, saudara, ya, dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Menjadi pedoman hidup orang percaya, ya. Nah, peringatan, saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Dan apabila tidak mendengarkan, maka akan ada akibat yang akan kita terima di kemudian hari. Maaf. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, jangan melecehkan firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Terimalah dengan iman yang tulus, agar firman Allah memberkati kita, menjadi kebutuhan hidup kita. Sebab mereka yang diutusnya untuk menyampaikan perkataannya, nasihatnya, pedomannya, tujuannya agar manusia tidak tersesat, agar manusia tidak terjerumus ke dalam lembah kegelapan, tetapi sebaliknya hidup di dalam terang Tuhan. Menghormati firman Tuhan berarti kita menghormati Allah yang berbicara kepada kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus, saudara, hati-hati dengan perintah ini. Saudara, bukan saja kita diperintah untuk tadi menghormati firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita juga diperintah untuk memperhatikan utusannya, memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Ya, saudara, kita perlu mengerti bahwa hamba Tuhan patut mendapat upah pelayanannya. Di ayat yang ke-18 dari 1 Timotius tadi, saudara, Timotius pasal 5, saudara, mengatakan apa tadi? Timotius pasal 5 ayat 18, saudara. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara, perumpamaan ini menentukan agar lembu yang bekerja patut menikmati makanannya yang cukup. Ya. Untuk apa, saudara? Memelihara kekuatan dan kesehatan dari hewan tersebut, ya. Jadi hewan tersebut harus apa? Diperlakukan dengan baik, serta diberikan ganjaran untuk pekerjaannya itu, saudara. Oleh sebab itu, saudara,
Firman Tuhan ini dituliskan di dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat 4. Dan konteks ayat ini menekankan perlakuan yang adil serta manusiawi terhadap apa saudara? Saudara, sesama manusia. Ya. Ini konteks ayat ini ditulis di dalam Ulangan 25 ayat 4. Ini untuk bicara kepada manusia, bukan kepada lembu. Ya. Artinya apa saudara? Perlakukanlah yang baik terhadap orang-orang miskin. Ya. Kaum yang terpinggirkan, para pendatang, anak yatim, dan para janda, saudara. Nah, di dalam 1 Korintus 9 ayat 9 yang diambil dari kitab Ulangan 25 ayat 4 ini, dan 1 Timotius 5 ayat 18 ini, yang cukup menarik adalah konteks dua ayat ini hampir sama-sama berbicara tentang pelayan di gereja. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja, yang berhak mendapat upah dari apa yang mereka kerjakan di dalam pelayanan mereka. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kedua ayat ini berbicara tentang upah untuk para pelayan di gereja, sama-sama mengutip ayat yang berasal dari Ulangan pasal 25 ayat 4. Korintus 9 ayat 9 mengutip ayat tersebut dan menyebutnya sebagai hukum Musa. Karena Ulangan 25 ayat 4 ini masuk dalam hukum Musa. Dan 1 Timotius 5 ayat 18 menyebutkan dengan dikatakan dari kitab suci. Maksud dari ayat ini, saudara, dipahami pada zaman itu sebagai berikut. Setiap orang yang bekerja berhak mendapat bagian dari apa yang dikerjakannya, termasuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, saudara. Sebagaimana lembu, saudara, yang sedang bekerja mengiring, ya, memisahkan bulir gandum dan berkasnya. Saudara, dulu, saudara, kalau mau mengambil gandum dari berkas-berkasnya, memisahkan, itu harus pakai lembu, saudara. Jadi gandumnya taruh di bawah, lembunya itu muter, diinjak-injak, maka dia akan terlepas, ya, gandum dan berkasnya, artinya pembungkusnya, ya. Seperti kalau padi itu kan ada gabahnya, ya. Nah, kadang-kadang lembu itu mau makan, saudara, karena kan di hadapan dia, kan, di mulut dia, gitu loh. Nah, saudara, ketika lembu itu mau makan karena dia bekerja, itu tidak perlu menghukum lembu itu atau memukul lembu itu, ya, atau membrongsong gitu, saudara, memberangus, ya, pakai brongsong itu supaya lembu itu, ya, sebab wajar kalau lembu yang mengirik sekali-sekali memakan hasil irikannya, saudara. Itu udah terjadi di Israel. Jadi diperingatkan ini supaya jangan seperti itu, biarin aja, ya, karena dia bekerja, kan. Jadi saudara, janganlah kita mengambil haknya hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan itu perlu diperhatikan oleh kita, ya. Hamba Tuhan itu yang melayani, ya, yang bekerja untuk pekerjaan Tuhan wajib menikmati upahnya agar hidup mereka sejahtera, ya. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, perintah untuk menyisihkan sebagian untuk orang Lewi. Jadi Tuhan sejak awal telah mengatur umatnya agar membawa 1/10 dari segala hasil bumi dan ternaknya untuk dibawa ke rumah Tuhan, menjadi milik dan bagian bagi suku Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Ya, dari 12 suku Israel, hanya satu suku, saudara, Lewi, suku Lewi yang dikhususkan tidak mendapat tanah pusaka, saudara. Mereka tidak dapat mendapatkan tanah pusaka karena mereka tidak boleh bekerja. Fokus mereka untuk melayani, ya. Mereka tidak boleh bekerja untuk keperluan dirinya dan kebutuhannya. Namun Tuhan memerintahkan 11 suku untuk menopang suku Lewi, saudara. Jadi 1/10 dari hasil kebun, hasil ternak mereka, apapun hasil mereka, harus disisihkan untuk
suku Lewi ini, supaya suku Lewi ini bisa hidup. Kalau lahir 10 kambing, saudara, 1 kambing harus diserahkan. Kalau dapat 1 kuintal, 1 kuintal kan 100 kilo, 10 kilo harus disisihkan. Demikian juga kitab suci Alkitab memerintahkan melalui gerejanya, mengajarkan jemaat, membawa persepuluhan, agar ada makanan di rumah Tuhan. Maksudnya tidak semata-mata untuk hamba-hamba Tuhan semua, saudara. Juga untuk semua pekerjaan Tuhan. Apabila hal ini dilakukan dengan kesetiaan oleh semua jemaat, maka akan ada keseimbangan, pemerataan. Hamba Tuhan akan terpelihara dan tercukupi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan tidak kekurangan. Dan jemaat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan limpah, sesuai dengan janji firman-Nya. Ya, di dalam Maliaki 3 ayat 10 dikatakan demikian, saudara. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Maliaki 9 ayat 10, saudara. Dikatakan apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Akunya Tuhan, saudara, ini, ya. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bahkan saudara, Lukas 6 ayat 38 juga mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 33, saudara, ya. Katakan 38 maksud saya, ya. Dikatakan 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudara, marilah kita melakukan bagian kita, ya, masing-masing, agar firman Tuhan digenapi atas kita. Ya, kita sebagai jemaat melakukan firman Tuhan, membawa persepuluhan kita kepada Tuhan, ya, melalui gerejanya, supaya ada makanan di rumah Tuhan. Hamba-hamba Tuhan terpelihara, karena hamba-hamba Tuhan memfokuskan diri untuk melayani jemaatnya. Dan pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan luar biasa, saudara, tanpa ada gangguan, tidak akan ada kekurangan di dalamnya. Dan siapa yang memberi akan diberi. Ketika jemaat membawa, menyisihkan sebagian daripada berkat yang Tuhan curahkan, maka Tuhan akan memberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, saudara, dan yang ditumpahkan, dicurahkan ke dalam ribaanmu ini, ya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Seberapa hatimu memberi, bukan ukuran besar, tapi ukurannya di hati, ya. Kalau hatimu tulus memberi, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Saudara, tadi yang pertama kita harus menghormati firman Tuhan. Yang kedua, kita harus memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga, perintah yang ketiga, saudara, perintah untuk tidak memfitnah utusan-utusan Tuhan. Ya, jangan menuduh utusan tanpa bukti. Ya, di dalam Timotius tadi, saudara, ayat yang ke-19 dikatakan apa? 1 Timotius pasal 5 ayat 19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Saudara, jangan menerima fitnah, ya. Ada orang yang memfitnah hamba Tuhan, kita langsung percaya, ya. Jangan, saudara, jangan menerima fitnah dari mana-mana untuk hamba-hamba Tuhan yang diutus dan diurapi, ya. Sebab akan fatal akibatnya apabila kita mendengar laporan atau aduan yang kurang baik
tentang hamba-hamba Tuhan. Jangan cepat mengambil kesimpulan, apalagi cepat menuduh atau cepat menghakiminya, saudara. Ya, carilah bukti yang konkret dulu. Bawalah kepada yang memiliki otoritas, ya. Jangan langsung menuduh-nuduh, ya. Atau sama-sama ikut-ikut memfitnah. Saudara, ada yang punya otoritas untuk menangani masalah tersebut, ya. Ada salurannya yang akan menegur hamba-hamba Tuhan tersebut. Di gereja ada gembala, saudara. Kalau mungkin gembala yang melakukan itu, hamba Tuhan yang top leader di dalam gereja, ada majelis wilayah, ada majelis daerah, ada majelis pusat, bahkan ada dewan pembina. Itu di dalam gereja kita, ya. Saya nggak tahu di gereja yang lain. Nah, yang memiliki wewenang untuk memutuskan, ya. Kita tidak berhak menghakimi, ya. Saudara, jangan memfitnah utusannya. Seperti Daniel, saudara, yang difitnah oleh pegawai-pegawai Raja Darius, yang iri akan prestasi Daniel. Ia difitnah tanpa bukti, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Namun apa yang terjadi, saudara? Daniel dimakan singa karena Tuhan membelanya? Tidak, saudara. Ya, luar biasa, Daniel dibela oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang memfitnah akhirnya dimasukkan ke gua singa beserta istri dan anak-anak mereka. Sebelum tubuh mereka menyentuh dasar gua, singa-singa lapar telah memaksa mereka. Ya, saudara, jangan menuduh tanpa bukti hamba-hamba Tuhan. Teman-teman Ayub, Elifas, Bildad, Sofar menuduh Ayub berdosa kepada Allah. Ayub seolah-olah berbuat salah dan berbuat ini dan itu tanpa bukti, saudara. Mereka hanya mengira-ngira. Hampir saja Allah menghukum mereka, saudara, bila Ayub tidak memohonkan ampun untuk mereka. Jangan mengolok-ngolok hamba-hamba Tuhan, saudara. Jangan menghina hamba-hamba Tuhan, apapun keadaannya, karena sama saja engkau sedang mengolok-ngolok dan menghina Tuhan yang mengutusnya. Contoh, saudara, yang menghina Nabi Elia, ketika Nabi Elisa, maksud saya, ketika Elisa meninggalkan Betel, ada anak-anak kecil yang mengolok-olok Nabi ini. Nabi ini botak, saudara, ya. Seperti saya mungkin botaknya. Dikatakan anak-anak ini, naiklah botak, ya. Mereka mengolok-olok, saudara. Ini nggak sopan, ya. Anak-anak mengolok-olok orang tua Nabi lagi. Dan mereka akhirnya dikutuk, saudara. Dan apa? Mengalami penderitaan yang berat, mati, saudara, dicabik-cabik beruang yang tiba-tiba saja muncul. Berapa, saudara? 42 anak, saudara, mati dicabik-cabik beruang. 2 beruang tiba-tiba muncul, saudara, dan tiba-tiba saja mencabik-cabik. Ya, saya bukan sedang menakut-nakuti, saudara, tapi ini firman Tuhan yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25. Saudara silakan nanti membaca. Oleh sebab itu, saudara, jangan gampang percaya, jangan ngambil porsi, ya. Saudara, tegurlah hamba-hamba Tuhan bila terbukti berdosa, ya, terbukti bersalah. Di dalam 2 Timotius pasal 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut, ya. Saudara, di ayat yang ke-21 dikatakan, dan di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, ku pesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak, ya. Jadi kalau memang menegur hamba Tuhan bukan karena ingin prasangka, ya, karena bukan bukti, karena prasangka gitu loh, nggak boleh, ya. Atau memihak lagi, nggak adil, membela, ya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sebagai utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga harus menjaga diri baik-baik, ya. Kalau nggak mau ditegur, saudara, jangan kita berbuat dosa, ya, supaya jangan kena teguran.
Jangan kita melenceng sebagai hamba Tuhan. Ya, hiduplah dalam kebenaran. Saudara, Tuhan akan menegur ketika terbukti kita berbuat dosa, ya. Seperti Musa, saudara. Ketika disuruh Tuhan seperti ini, dia lakukan itu, saudara. Maka Musa ditegur Tuhan, dia tidak masuk ke tanah Kanaan, saudara. Kan rugi, saudara, ya. Harun dan Miriam ketika sombong, saudara, menghina Musa. Memangnya cuma Musa yang bisa menerima firman Tuhan? Aku pun pasti bisa. Nah, loh, mereka kusta putih, saudara. Ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, imam yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan harus melakukan ini. Apa yang mereka lakukan kepada jemaat? Ya, terbalik, saudara, lawannya. Ya, mereka bukan melakukan firman Tuhan sebagaimana diperintahkan oleh firman Tuhan. Demikian juga Imam Eli ditegur karena anak-anaknya Hofni dan Pinehas yang hidup di dalam dosa, di dalam cabulan. Saudara, Saul juga ditegur sekalipun ia raja, namun ia tidak diutus untuk menjadi imam. Ia tidak diperkenankan untuk mempersembahkan korban, saudara. Dan Tuhan menegur Saul melalui Nabi Samuel yang mengambil otoritasnya sebagai imam, sebagai nabi, ya. Dan Allah mencabut mandat Saul sebagai raja dan memberikannya kepada Daud. Jadi, saudara, sekalipun Saul seorang raja, namun saat mengambil porsi tugas-tugas khusus hamba Tuhan, ia ditegur dan dihukum Tuhan. Sebab Tuhan mengutus setiap kita dengan tugas masing-masing. Dan hamba-hamba Tuhan diutus harus melaksanakan tugas-tugas khusus yang tidak dipercayakan kepada orang lain yang bukan otoritasnya. Jadi, saudara, kita diperbolehkan menasihati, ya, atau bahkan menegur hamba Tuhan apabila terbukti ia bersalah. Namun apabila tidak, jangan menghakimi. Nanti ada akibatnya, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kesimpulan daripada firman Tuhan, hari ini Tuhan mengajarkan supaya seluruh jemaat Tuhan menghormati Tuhan. Ya, baik jemaat, baik hamba-hamba Tuhan harus menghormati, hormat kepada Tuhan. Dan ini dapat diaplikasikan ketika kita menghormati utusannya. Tuhan dihormati ketika firman-Nya dipercaya dan utusannya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan didengarkan berita firman-Nya. Dan Tuhan memberi perintah untuk menghormati, untuk juga memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Dan jangan memfitnah, jangan mengolok-olok hamba-hamba Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan. Kepada hamba-hamba Tuhan juga harus menjaga sikap, jangan sampai kita berbuat dosa, agar jangan kena teguran Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberi pengajaran kepada kita hari ini, supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hormati hamba Tuhan, perhatikan hamba Tuhan, dan jangan memfitnah hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang disampaikan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, ajar kami untuk kami bukan saja mendengar, tetapi kami merenungkan firman Tuhan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan kami mau melakukannya. Ajar kami supaya kami mempercayai setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang benar, yang tulus, yang jujur, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Beri kemampuan untuk mereka melakukan setiap firman yang didengar pada hari ini. Jangan biarkan mereka bertolak-tolakan dengan firman Tuhan, tapi biarlah mereka meneliti firman Tuhan, mengujinya dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami bukan saja tidak percaya, tetapi semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati yang mendengarkan,
diberkati juga yang menyampaikan. Firman Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Por la vía dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la vía dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la vía dolorosa menuju ke Kalvari. Por la vía dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la vía dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la vía dolorosa menuju ke Kalvari. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan di kayu salib seperti yang sudah kita lakukan setiap bulan dan minggu pertama. Oleh sebab itu, mari persiapkan kehidupan kita, kesiapan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Hamba-Mu menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat perjamuan kudus tercurah di atas roti dan anggur ini. Dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan kepada kita mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana.
Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan roti di atas tangan kanan kita, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman saudara, kita akan makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman, mari kita minum anggur dalam cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami boleh mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau menyerahkan nyawamu sebagai tebusan agar dosa-dosa kami dibayar lunas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan dengan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, ajar kami selalu supaya mengingat. Jangan biarkan ini menjadi sebuah rutinitas, tetapi kami memaknai perjamuan kudus ini sebagai ingatan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang patut binasa karena dosa-dosa kami. Tetapi karena kasih Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini, bahkan Engkau mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawamu untuk ganti dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia oleh perbuatan hidup kami yang tidak berkenan. Tetapi pengorbanan Tuhan sungguh-sungguh kami hargai di dalam kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati yang sakit disembuhkan, dipulihkan, diangkat semua segala sakit penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, baik penyakit luar maupun dalam. Apapun penyakit mereka, dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan juga memulihkan setiap jemaat yang ada pergumulan, baik rumah tangga, usaha pekerjaan, baik yang ingin memiliki keturunan, baik jemaat yang sakit permanen, yang belum bisa berbicara, yang mungkin ada katarak, mungkin juga ada penyakit jantung, kakinya yang sakit, baik juga yang ada diabetes, darah tinggi, tumor, apapun, kanker Tuhan, apapun juga sakit penyakit Tuhan, sudah dikalahkan oleh bilur-bilur Tuhan di kayu salib, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan. Diberkati gereja kami, diberkati hamba-hamba Tuhan kami, diberkati jemaat Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga,
dalam apa saja setiap aspek kehidupan mereka, kuliah mereka, sekolah mereka diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun jemaat yang kekurangan, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Bagaimana saudara? Saudara diberkati Tuhan dengan rangkaian ibadah pada hari ini. Kita bersyukur ya, kita boleh menikmati pujian, penyembahan kepada Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan selalu memberi kekuatan, memberikan nasihat-nasihat, bahkan solusi-solusi dalam setiap pergumulan hidup kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu setia dimanapun berada di dalam ibadah-ibadah yang diadakan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Elohim, dan seluruh juga pemirsa yang melihat tayangan-tayangan yang kami sampaikan di dalam video YouTube ini. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara. Saudara yang kekasih Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ingin mendonasikan sumbangan-sumbangan Anda untuk pekerjaan Tuhan, mari saudara silakan sampaikan di bawah, di nomor-nomor yang di bawah ini. Tuhan salurkan supaya tetap ibadah-ibadah ini dapat terlaksana dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia dalam mengembalikan perpuluhan, yang mendukung dalam segala pekerjaan Tuhan di Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug khususnya, dan para donatur yang tidak kami sebutkan satu persatu, baik dukungan doa, dukungan moral, material yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan membalas. Mari saudara terus membangun iman, karena kita tahu hari-hari semakin jahat, dan jangan biarkan kita mengalami penderitaan karena kita tidak membangun iman. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh diberkati dengan seluruh rangkaian ibadah yang kami jalani. Kiranya seluruh rangkaian ibadah menyentuh hati kami yang paling dalam. Bagi jemaat, bagi pemirsa yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, belum menerima Engkau sebagai Tuhan, biarlah mereka ketika mendengar firman Tuhan ini boleh mendengar, percaya kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber segala pertolongan kami, supaya kami semua diselamatkan oleh Tuhan. Karena hanya satu jalan, di dalam nama Yesus, maka kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyelesaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin.
Minggu, tetap setia, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba,